Ara Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavata Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavata Arahato Sama Sambuddhassa. So relative pronoun, yeah. Now we were chanting. Yo, ye, yan, ye na, ye hi, ye, ya, yasama, yama, ye hi, ye bi, yasa, ye san, ye sana, ye yasame, yami, yesu, yutajata, yan, ya ni, ye na, ye, yan, ye yani, ye na, ye vi, ya yasama, yama, ye vi, yasa, ye san, ye yasame, yami, yesu, Vimanajata, ya yo, ya, yan, yo, ya, ya, yasa, yasan, yasa, yasan, yasana, yan, yasan, yasu. There's a ya, no, yasada, ya. No. So K also like the ya. K also like the ya. No. Yeah. There's also three gender. No. K also like ya too. No. And then K become the ko K like that. Ko K can K become like that. Ko K can K na K hi K B like that. Ya, jadi saya sudah menjelaskan kata king ya. Kata king ini belum dijelaskan ya, tapi ini seperti kata ya. Jadi dideklinasikannya seperti kata ya. Jadi di situ y-nya diganti dengan k gitu ya. Jadi ko, ke, kang, ke, kena, kehi, kebi dan sebagainya. So Kesada is they not call the ka K that. Nah. He has a ya, right? He has a ya, right? So here is a K. Really is a ya and ka to say like that. No, but he not say the ka. No. Interrogative pronoun. This is a question. K. No. K. So K is sometimes they are declinable K also has. Indeclinable K also has. There are also an indeclinable K. Never change this K is a. This K never change. But this K is a changing with the three gender. Ya, jadi saya sudah menjelaskan king ini adalah sebenarnya kata ganti relatif ya, kata ganti yang menunjukkan orang yang sebelumnya, tapi untuk pertanyaan, khusus untuk pertanyaan interrogatif. Nah, di sini king juga ada dua jenis ya. King yang bisa dideklinasikan dan king yang tidak bisa dideklinasikan. Untuk king yang bisa dideklinasikan itu dia seperti kata ya. Jadi dia bisa bergender netral, maskulin maupun feminin. Tapi kalau untuk yang king yang tidak bisa dideklinasikan, ya dia tidak pernah berubah, bentuknya hanya king saja. Okay. So if you are digest this ya, K also easy. This meaning. Declinable. Ya, jadi saya udah bilang kalau kita sudah hafal deklinasi dari kata ya ini, deklinasi dari kata king itu jadi sangat mudah ya, karena sama persis. So yesterday we had one there, one wakina. This kina, the which case you then? Instrument, okay. Kalana. Indonesia the kalana. Why meaning? Yeah, hang. Yeah.
Kenapa? Oh, this is how. This, yeah. This quite also can, how also can. Here is a how. So you can click Kena. No. Kena is an instrumental case. No. Masculine center, instrumental singular or ka. No. Ka, how also can. No. How also can. How also can. Kena here, how. So now which way this meaning? By which way? Upayana the way, right? Upaya, okay. Which way? By which way? By which way I set this related. Yeah. So this Pomoji is a I meaning I and this Pomoji has a match because I set relatively this meaning. I said relatively. This nyati is a plural, plural nyati, plural. This is a singular. Pomoche singular, Pomoche is This, this what tense? What tense? satami optative, optative first person singular or pomoche at the end. Because because Sajja is I. Sajja is a bodhisattva, right? Bodhisattva. First person singular, satami sudah. Satami, yeah. Oh, atau kepada. Oke ya, jadi di sini tadi saya udah tanya. Di sini kata kena, kena ini kasus deklinasinya apa? Jadi di sini kena ini kasus deklinasinya adalah instrumental karena di sini artinya adalah bagaimana atau dengan apa gitu ya, dengan upaya apa, dengan upaya seperti apa, dengan cara seperti apa. Tapi tadi ketika diklik di kamus ternyata kena ini juga bisa artinya adalah kenapa. Dan bagaimana juga bisa. Tapi ini di sini kena nuko upayena dengan cara seperti apa. Upayena di sini juga instrumental ya. Jadi menggunakan upaya seperti apa, menggunakan usaha seperti apa. Nyati duka pamocaye. Jadi kata nyati di sini adalah saudara, tapi dia dalam jumlah pelaku jamak plural ya, jamak. Duka itu adalah ablatif dari duka, dari penderitaan. Pamocaye di sini adalah kata konjugasi dengan ditulis dalam kasus satami ya. Jadi dia dalam Atanopada orang pertama tunggal. Jadi dari pamocayati jadi pamocaye. Dan ini artinya pamocaya artinya membebaskan. Jadi membebaskan saudara saya dari duka. Bagaimana dengan upaya seperti apa saya akan membebaskan saudara saya dari duka. This means by which way? Kena upayena. By which way I set related free from dukkha. So this dukkha is a which gate? Ability purisa like that. Or rupa, this is neutral gender. Or singular. Plural is a he. Dukkha he. Plural is a. So dukkha is the neutral gender like rupa like that. Plural. Ya, jadi arti kalimat yang itu yang tadi baru dijelaskan adalah dengan cara apa, menggunakan cara seperti apa saya akan membebaskan saudara saya dari duka. Jadi di sini tadi juga Pamocaye itu dia itu kenapa menggunakan orang pertama karena yang berbicara kan bodhisatta ya. Jadi maksudnya bodhisatta berbicara dari sudut pandang dia gitu. Makanya menggunakan sudut pandang orang pertama. Dan di sini kata dukkha ini ditulis dalam deklinasi ablatif yaitu dari. Jadi dari penderitaan. Membebaskan saudara saya dari penderitaan. Dan kata dukkha ini seperti kata rupa. Jadi dia gendernya netral dan jumlah pelakunya tunggal ya karena kalau misalkan jumlah pelaku jamak dia jadi dukehi. Yeah, like dukkha sama, dukkha ma, no singular. Dukkha
Dukkha sama, dukkha ma, three what? Ya, kalau pilihannya untuk deklinasi ablatif dari kata dukkha yang jumlah pelaku tunggal itu antara dukkha, dukkhasma atau dukkhamha. So dukkha is a no nominative plural also has no sorry. Yeah, nominative plural also has acoustics and vocative also has. But we need the from, meaning from Jakarta, from Tamasari, like that. No, because free from, right? So at the time we decide this ability case like that. No, see the condition, the sentence. Ya, jadi saya sudah menjelaskan kata dukkha, dukkha yang huruf akhir A-nya itu A panjang, itu sebenarnya bukan cuma kasus deklinasi ablatif, tapi juga bisa dalam kasus nominatif jamak dan vokatif jamak ya. Tapi di sini karena melihat konteks dari kalimatnya, lebih tepat adalah menggunakan kasus deklinasi ablatif karena kita butuh membebaskan dari duka gitu. Jadi fungsi duka di sini adalah dari Yeah, dukkha. duka. Makanya menggunakan kasus deklinasi ablatif itu lebih tepat. Why we choose validate? See the verb. The verb is a free, right? At the time, free from dukkha like that. Ya, jadi kenapa dipilihnya ablatif? Karena di situ kan kata konjugasinya, kata kerjanya adalah membebaskan saudara. Nah, duka ini apa? Membebaskan saudara duka kan tidak masuk akal. Jadi dukanya ini harus dalam kasus ablatif biar masuk akal. Jadi artinya membebaskan saudara-saudara saya dari duka. Other case are not possible. This meaning. Right? Ya, kalau kita coba pakai kasus deklinasi yang lain tidak akan cocok. Makanya paling cocok menggunakan kasus deklinasi ablatif. ဒီတော့အမေပု္ပ္ပန္နဇာကေကနော်ဝိပဿနာလို့ရတဲ့ကေလည်းရှိတယ်ဝိပဿနာလို့မရတဲ့သီတအနေရှိတဲ့ကေလည်းရှိတယ်နော်ဒီတော့ဝိပဿနာလို့ရတဲ့ကေကတော့ယတတာနဲ့တူတူပဲပုံးလေနော်နပိုးလေအထီလေယတတာလို့ပဲတွေ့ရတယ်ထူးခြားချက်လေးနည်းနည်းပါးပါးရှိတယ်ဒီမှာရေးပြထားတယ်နော်ဒီတော့ဝိပဿနာလို့မရတဲ့ကေကြတော့သူကဘယ်နေရာဆိုကေပဲသူကတွေးမှာနော်ကေဆိုတဲ့သဘောကတော့အမေပု္ပ္ပန္နဇာဖြစ်ပါတယ်နော်ဓမ္မနေ့ကပြောတဲ့နော်ကေနနုကောဥပယေနာမှာဒီကေနကတတ္တယဝိပတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်သူကတော့ဝိပတ်တယ်လို့ရတဲ့ကေနော်ဒီတော့ကေနကဒီဥပယေနာနဲ့တွဲရတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့နော်အဘယ်မည်သောအကြောင်းဖြစ်လို့အဓိပ္ပာယ်ပေးရပါတယ်ဥပယနာကအကြောင်းပေါ့အဘယ်မည်သောအကြောင်းဖြစ်ဆွေမျိုးတို့ကိုဆင်းရဲဒုက္ခမှာလွန်မြောက်စေရအန်ဤဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်မနေ့ကနော်အဲ့ဒီငရမင်းပြေးမှာနော်ငရမင်းပြေးမှာထိုခါငါသည်ဆွေမျိုးတို့နှင့်တကွအနှိစ္စခံရ၍အဘယ်မည်သောအကြောင်းဖြစ်ဆွေမျိုးတို့ကိုဆင်းရဲဒုက္ခမှလောစေရအန်ဤသို့ကြံစီတဲ့နော်ဒီတော့လောစေရအန်ဤကိုကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခကိုပစ္စည်းဝိပါဒ်နဲ့ပြပါတယ်နော်ဒုက္ခမှဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လို့ချင်နော်ဆွေမျိုးတို့ကိုဆင်းရဲဒုက္ခမှလောစေရအန်ဤသို့ကြံစီနော် so at the time this nyati is a nominative or accusative please decide this is a plural okay accusative plural because we need the object no? Ya, jadi di sini kata nyati saya udah tanya ini dia bentuknya nominatif atau akusatif. Dan jawabannya adalah akusatif karena dia berfungsi sebagai objek. Kita butuh objek. Jadi ini kan yang dibebaskan dari duka adalah saudaranya. Jadi ini harus dalam bentuk akusatif agar dia berfungsi sebagai objek. Because nyati is a possible to only nominative and accusative only, no? Nominative and accusative only. Under the muni like that. Muni, all right. This is a nyati, here also nyati like that. Or vocative also, no? 3. But we choose a accusative because we need the here object, no? Ya, jadi karena saya sudah menjelaskan kata nyati itu kalau yang i belakangnya panjang itu hanya mungkin dalam 3 kasus yaitu nominatif, vokatif ataupun akusatif ya. Ya, tapi di sini karena melihat konteks dari kalimatnya kita butuh objek.
Maka dari itu lebih cocok jika nyati ini dideklinasikan sebagai kasus akusatif. ဒီတော့ညာတရားတော့နော်ဒုတိယဝိပတ်အများကြီးဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာကြလဲဆိုတော့သူကကံအနေနဲ့ရှိတဲ့အတွက်ဒုတိယဝိပတ်အများကြီးရွေးတာပါနော် so this is one sentence kina nuka upayana nyani dukkha pomoje this sentence is a hip bodhisattva thinking bodhisattva thinking because they use the inside the open quoted no open close converted comma like that Ya, jadi yang kenanuka upayena nyati dukkha pamocaye ini adalah satu kalimat ya. Jadi ini adalah pikiran dari bodhisatta pada saat itu. Jadi makanya karena ini adalah bentuk kayak dialog dalam batinnya, maka di sini ditulis dalam kutip satu ya, ditulis dalam kutip satu. So other than who is thinking, bodhisattva thinking. This aham is a bodhisattva, no? Ya, jadi untuk lebih jelasnya juga kita bisa lihat kalimat atasnya ya, kan ewang cinte sahang. Jadi ada kata ahang, saya. Ya, saya itu siapa? Saya ini bodhisatta maksudnya dalam konteks ini. So this aham is a pilito aham, no? Pilito, no? Oppressed by the enemy. No, other than bodhisattva also, no, suffering a lot maybe. Oppressed by the enemy, many enemy other than many animal want to eat them. No. This crow, no crow, etc. They are oppressed to the bodhisattva and many bodhisattva together with the relatives. Ya, jadi di situ cinte sahang kan ahang itu saya ya. Jadi saya sudah menjelaskan ahang ini berhubungan dengan pilito. Jadi pilito ini artinya ditindas. Jadi maksudnya saya bodhisatta waktu itu ditindas bersama saudara-saudara saya sahanyatihi gitu ya. Ditindas oleh siapa? Oleh yang di paragraf nomor 84 yang Kaka, Gija, Kangka, Kulala, Senaka ini adalah ditindas oleh musuh-musuhnya bodhisatta. Jadi saya udah bilang pada saat itu juga bodhisatta pasti menderita sangat banyak juga. So this pilito is a passive agenda because past participle. Because the seeing the aham, he made the masculine gender. Because bodhisattva, right? So he made the pilito like that. No. Have the principle, yeah. They can be changed. Like Purisa, masculine gender like Purisa, natural gender like Rupa, feminine gender like Sala, like have to decline like that. No. Ya, jadi di sini kata pilito ini adalah kata kerja partisip masa lampau ya, past participle. Jadi maksudnya dia ini bisa gendernya itu fleksibel, dia bisa jadi gender netral, maskulin ataupun feminin. Tapi di sini karena yang berbicara adalah bodhisatta kan laki-laki, maka dia di sini lebih cocok berubah menjadi gender maskulin ya. Makanya belakangnya itu o, pilito. So aham also nominative case. So he also for the nominative case. Because same person, right? Aham also bodhisatta, pilito also bodhisatta. Right? This pilito are oppressed by the crow, right? Oppressed by. So bodhisatta are pilito. Yeah. I oppressed by crow like that. Together with this, yeah, it's another. Pilito only I explain now. Yeah, pilito are same person. Ya, jadi saya udah bilang ya pilito ini ditulis dalam kasus deklinasi nominatif ya. Jadi maksudnya pilito dan ahang di sini jadi merujuk pada orang yang sama. Jadi yang cinte sahang yang berpikir dengan orang yang ditindas itu sama saja. Jadi makanya di sini pilitonya harus ditulis dalam kasus nominatif. ဒီနေရာမှာအဟံနဲ့ပိလိတောကတူပါပဲပိလိတောကအတိတ်ဆက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဗောဓိတ္တဝအဟံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဟံကပထမဝိပတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပိလိတောလည်းပထမဝိပတ်နဲ့ထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီနေ့သင်တဲ့တရားမှာလည်းဒါလေးပါတယ်နော် I also want to teach today the grammar here nominative case nominative case
we are study many kind of nominative case. Today is this one. Today is this one. Like that. Yeah. Puriso hato bhavisati. This see that, yeah. Puriso hato bhavisati. No, Puriso also nominative case. Hato also nominative case. No, this is a conjugative verb. No. No. Because this hato is a past participle. No. Puriso hato. Hato meaning is a past participle. No. K became meaning. Hato. No. Puriso. Because Puriso also K by other. This meaning. No. Because seeing the hato. No. So Puriso also no nominative case. Hato nominative. And then this two are same person. Say entity like that. Huh? So participle Participle, yeah. always function as adjective, ya, Shadow? Yeah. Ya, jadi ini Shadow akan menjelaskan lagi hari ini tentang pembuatan kalimat gitu ya. Yang kemarin kan sudah sampai hubungan dua objek aktif ya. Ini ada contoh lainnya yaitu Puriso Hato Bhavisati. Jadi di sini kata Puriso dan Hato dua-duanya dideklinasikan dalam kasus nominatif ya. Jadi tapi kata Hato ini adalah sebenarnya dia kata kerja partisip. Jadi sebenarnya dia kata kerja yang dijadikan kata sifat sebenarnya. Jadi di sini artinya Puriso Hato Bhavisati ini adalah laki-laki tersebut akan terbunuh gitu. Jadi terbunuh kan sebenarnya kata sifat ya. Gitu. Tapi di sini Hato di sini ditulis dalam kasus nominatif. Jadi yang laki-laki tersebut dengan orang yang terbunuh itu sama. Jadi makanya di sini dua-duanya ditulis dalam kasus nominatif dua-duanya. So therefore in grammar the ending are very important. The ending we can see the case. At the time we can be made a relationship like that. So seeing the police or the nominative case, Hato the nominative case like that. And then they are same person. Police or Hato. Ya, jadi saya udah bilang, maka dari itu di dalam tata bahasa Pali, akhiran kata itu sangat penting. Karena itu akan menentukan kasusnya ataupun gendernya gitu. Seperti di sini kata Puriso kan laki-laki, gendernya laki-laki, gendernya maskulin. Maka dari itu Hato ini dia gendernya fleksibel. Jadi dia mengikuti juga kata Puriso itu. Jadi kita tahu, oh ini dua-duanya pasti dalam kasus nominatif. တခါတရံမှာနော်ပထမဝိပါဒတွေကနော်ပုရိသောဟတောဘဝေတတိဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရတတ်ပါနော်ပုရိသောယောက်ျားသည်နော်ဟတောသတ်သည်ဘဝေတတိဖြစ်လက်တတ်နော်ဒီနေရာမှာနော်ဟတောကလည်းပုရိသောကိုပြောတာသိပါတယ်နော်သတ်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီယောက်ျားပဲဒါကြောင့်ယောက်ျားနဲ့သတ်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်တည်းပဲနော်အဲ့ဒီဒီမှာဆိုဝိပတ်တူထားပါတယ်နော်ပထမဝိပတ်ကြီးပဲထားတယ်နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲတွေ့ရတတ်ပါတယ်ခုနကအဟံပိလိတောနဲ့တူပဲ So in this case, aham pilito like that. Aham pilito also like that. Aham also bodhisatta, pilito also bodhisatta. Ya, jadi kalau tadi kan Puriso Hato Bhavisati, jadi dua kasus nominatif dan satu kata konjugasi. Di sini juga yang di Mecharaja ini juga sama. Jadi ada kata ahang dan pilito, dua-duanya itu kasus nominatif. So pilito aham, no, I oppressed, no, oppressed by, no, other, no. So the bodhisatta oppressed together with the relatives. No, at that time, not only me, all relatives also, no, suffering at that time. That's me. JTC, conjugated is JTC. So pilito aham, I thought, no, the past tense. Ya tadi kan kalau tadi contohnya Puriso Hato Bhavisati, dua kasus nominatif dan satu kata konjugasi. Kalau di sini juga sama, dua kasus nominatif yaitu ahang dan pilito, kata konjugasinya adalah cintesing, berpikir. Nah di sini ahang dan pilito adalah orang yang sama.
yang berpikir gitu ya. Dan dia berpikir dia tertindas. Pilito itu artinya tertindas bersama saudara-saudaranya saha nyatihi. So Tata is indeclinable, no? Tata at that place, no? Ya, In that case. Mhm. kata tatha ini adalah kata yang tidak bisa dideklinasikan. Artinya Hmm. di tempat tersebut atau pada waktu tersebut, pada kasus tersebut. Okay. So after thinking, having thought, which is after having thought, no? So this is thinking first. So after thinking, which is after thinking? No, dua like that. No, dua, no, dua, no, ability or gerund like that. No, dua, no. So up, yeah, gerund also we call something absolute also we call, no, absolute or gerund. Gerund, yeah, according to grammatical term. No, like having thought meaning. Having thought. He thinking, right? He said JD says he thought. So after thinking, no, adasa here the conjugated by adasa. This is a past tense, no, past tense, no, conjugated by adasa, no, past tense, refuge, as refuge. This is sitchan, dhamata sitchan. This meaning, the true meaning. He saw. Adasa is saw. No, saw. No, adasa. No, saw like that. No, saw the sitcha. No, sitcha. So this cha is no, like the refuge. No, so because this person sitcha dhamana, they have to say, no, to say the case like that. No, accusative singular. No, because sitcha is a neutral gender. No, true. Nominative also sitcha, accusative also sitcha. No? Here as we choose a object, acoustic. No. Correct, yeah. Ya, jadi saya sudah menjelaskan yang bait berikutnya yaitu wicintai tua. Wicintai tua ini adalah kata kalau dalam bahasa Inggris disebutnya gerund ya. Gerund ini sebenarnya adalah kata kerja yang dijadikan yang berfungsi sebagai kata benda. Jadi di sini dia sebagai kata benda wicintai tua. Jadi setelah berpikir setelah merenungkan damatang itu artinya adalah makna yang sesungguhnya, dhamma yang sesungguhnya. Lalu sacang adasa pasayang. Sacang artinya adalah kebenaran, adasa adalah melihat, tapi di sini ditulis dalam status kerja masa lampau ya. Jadi melihat kebenaran sebagai pasayang, perlindungan, sebagai sarana berlindung. Jadi di sini kata damatang, sacang, dan pasayang itu semuanya ditulis dalam kasus akusatif karena mereka semua adalah sebagai objek yang dilihat gitu maksudnya ya. Dan tadi saya tanya kalau misalkan kata belakangnya itu tua itu biasanya adalah dia berfungsi sebagai gerund ya, sebagai gerund. First, we have two options. One is nominative also possible, accusative also possible. Nominative at the time like Buddha Sarana Gacchami. No. And then Buddha Sarana is a nominative case, right? This also you can say the nominative also. No, as a refuge like that. Possible. Wicintai tua is what case? Wicintai tua is what case? Indeclinable. Oh, indeclinable. Indeclinable. No need to say. Gerund always. Ya, gerund or indeclinable. Oh. Ya, jadi kata wicintai tua itu adalah kata yang tidak bisa dideklinasikan ya. Jadi bentuknya selalu seperti itu. Jadi tadi saya tanya juga, kata saya kalau kata itu berbentuk gerund, maka dia itu selalu bentuknya tidak bisa dideklinasikan. Lalu di sini tadi juga saya menjelaskan kata pasayang. Pasayang ini sebenarnya bisa dua kasus yang cocok untuk di kalimat ini, yaitu sebagai kasus nominatif ataupun kasus akusatif. Kalau misalkan kasus
nominatif itu berarti seperti Budang Saranang Gacchami. Jadi saya mengambil Buddha sebagai perlindungan. Nah, di sini pun kalau pasayang sebagai nominatif, maka di sini melihat kebenaran sebagai perlindungan. Okay, now this sentence finish. Another sentence. Sicce Tattva Pamo. This sentence, Pamoche se Nyatina Tantikyan. In this sentence, the conjugated by the Pamoche se. Because the Ahan, right? Sajja is Ahan, he bought the first person singular. Pamoche se. No, yeah, past tense. No. Pamoche se, no. At the time, Sajja is automatically Ahan, no. At the time, Ojja is this Atikyan. Disaster, like that. No, that time is a pronoun that disaster. No. Atikyan is a disaster or destruction. So Ojja is a disaster. No. So the va is a Pamojisi. Sajja is a aha. No, aha is a already explained before. This aha coming here again. No, okay. Pamojisi, I set free. I say Pamojisi. I set free. I release. Yeah. This conjugated verb first person singular. First person singular. Yeah. Oke. Lalu di kalimat yang berikutnya sace tatwa pamoce sing nyatinang tang atik hayang. Di sini kata sace adalah sace is locative. Sace is locative. Sicce, yes, Sicce is the locative. Yeah. Standing in Sicca. Ya, jadi kata sace itu artinya akar katanya adalah saca ya, kebenaran. Tapi di sini dideklinasikan dalam kasus lokatif. Jadi pada, artinya pada kebenaran. Lalu tatwa ini adalah gerund juga ya, yang tidak bisa dideklinasikan. Artinya berdiri. Jadi berdiri dalam kebenaran. Pamocesing. Pamocesing ini seperti kata pamocaye tadi ya, tapi di sini dia adalah kata konjugasi masa lampau orang pertama tunggal. Jadi berubah jadi pamocesing. Jadi berdiri dalam kebenaran, saya membebaskan. Jadi ini pelakunya adalah sebenarnya ahang yang tadi di bait sebelumnya, tapi tidak dijelaskan lagi di sini. Saya membebaskan, saya berdiri dalam kebenaran, saya membebaskan nyatinang tang atik hayang. Jadi nyatinang para saudara tang tersebut. Ya, atik hayang itu artinya adalah kehancuran. Jadi membebaskan para saudara saya ini dari kehancuran. Atik hayang ini ditulis dalam kasus akusatif ya, sebagai objek. At the time we have to find only last one Nyatina. But Nyatina is not so important in sentence. Because we already find the conjugated verb and object also. At the rate Nyatina is easily can decide like. So Nyatina is a dative also, dative plural or genitive plural. No, dative plural or genitive plural, right? Nyatina, yeah. Yeah, like Munina like that. Nyatina, right? No. So at the time, this disaster. No. So this disaster is this related disaster. At the time, we have to choose the genetic only. No, disaster or the relatives. This meaning. Understand? Ya, jadi tadi kan semuanya sudah dibahas ya, katanya sace, tatwa, pamocesing, atik hayang. Berarti kita hanya perlu mencari yang terakhir yaitu nyatinang. Nah, nyatinang ini kan akar katanya adalah nyati ya saudara. Nah di sini kata nyatinang ini sebenarnya saya udah bilang sebenarnya sudah tidak terlalu penting lagi kasusnya apa gitu ya. Tapi kalau misalkan kita pengen tahu nyatinang ini kemungkinannya hanya ada dua karena dia kan kategorinya kategori muni ya, kata maskulin dengan berakhiran i. Jadi yang belakangnya jadi nang itu hanya mungkin dalam kasus datif ataupun genetif jamak ya. Jadi tapi di sini lebih tepat jika dideklinasikan dalam kasus genetif karena sebagai kepemilikan. Jadi kehancuran milik saudara saya gitu, milik saudara-saudara saya. Jadi di sini kasus genetif lebih tepat. In the one sentence, the most important is the conjugated verb.
or and another is a nominative case. These two are very important in the sentence. No? Ya, saya sudah menekankan lagi dalam satu kalimat yang paling penting adalah kata konjugasinya. Lalu yang kedua terpenting adalah kata dalam kasus nominatifnya. So in this sentence, the verb is a pamojese, nominative is a aha, because seeing the say automatically understand this is aha. No? Ya, jadi dalam kalimat yang ini kata konjugasinya adalah pamocesing ya, pamocesing, dan kata nominatifnya adalah ahang. Tapi ahang tidak ada di sini. Jadi tapi karena kita bisa melihat pamocesing itu di apa adalah kata konjugasi dengan sudut pandang orang pertama tunggal, maka kita tahu bahwa pelakunya adalah saya. Okay, next stanza. Anusare dwa satan dhamma. Anusare dwa is a Buddha recognition like that. Buddha Nusati. He also like Anusare dwa. Anusare dwa, he translate, having remember, having recollected. Satan is a, here is a, Satan Dhamma is a, the Dhamma or the good peoples like that. No? Sapurisa Dhamma. Satan is a genetic here. No? Satan. Satan you can find at the time. No? You can find the masculine gender, genetic plural or the Santa like that. No? Yeah, last one. Yeah, later you may be clever. Now please follow me. Ikut saya. Follow teacher. You cannot be Nisaya Muchaka. Not independent yet. Because you are not yet clever. So ikut saya. Okay. Ikut Laushe. Ya, jadi di baris yang selanjutnya, yang bait selanjutnya dimulai dengan kata anusaritua satang damang. Jadi kata anusaritua di sini adalah seperti tadi karena dia belakangnya tua, dia adalah jeren ya. Dia tidak bisa dideklinasikan, bentuknya hanya selalu seperti itu. Artinya adalah setelah mengingat kembali, setelah merenungkan. Jadi seperti kata Buddha Nusati gitu ya. Jadi anusati. Jadi anusaritua satang damang. Jadi satang di sini adalah kalau kita klik di kamus, dia adalah kata dengan kasus deklinasi genetif atau kepemilikan. Jadi akar katanya adalah santa. Santa ini artinya adalah orang baik, orang yang jujur gitu ya. Jadi kepemilikan orang jujur, kepemilikan orang yang baik, damang ya, dhamma ya dhamma ya. Jadi maksudnya setelah merenungkan dhamma yang dimiliki oleh orang-orang bajik gitu. Intinya kurang lebih seperti itu. So this paramatha is modified to Dhamma, the true Dhamma, no? True Dhamma of the Sapurisa, good person. No? Sometimes they translate the good person, yeah, which man, good person, yeah, wise person. So true Dhamma or the white person, the wise, the good person. So Anusarita, no, Anusarita having remember this true Dhamma or the virtue person. This means. Yeah. Because object or the Anusarita. But Paramatha is nominative. Just say lah. Say just say because they are modified to Dhamma, right? Must be say case. Ya, jadi saya sudah menjelaskan selanjutnya kata paramathang ya. Paramathang ini adalah yang paling hakiki gitu ya. Tapi di sini sebenarnya kata paramatha ini dia merujuk kepada dhamma orang bajik yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi maka dari itu kata dhamma, kata dhamang dan kata paramathang ini merujuk kepada hal yang sama. Jadi mereka berlaku sebagai objek di sini, sebagai objek yang direnungkan, maka mereka ditulis dalam kasus deklinasi akusatif dua-duanya. So Vichitaya is a nominative case, like the chanan door, like that. Gichan door. No. Yeah, I will go there, blame again. Because my students are not yet memorize everything.
Yeah, Charan to traveler. Charan to, right? So Guna want to, Hima want to, this is another group. Here is a Charan to, Arhan to, like that. Arhan. Nominative case. Nominative case, no. Charan is a traveler. Here is a thinker. Here is a Vichitayan is a thinker. No. Vichitayan to can to here is a Vichitayan like Arhan like Arhan. No. Ya, jadi saya menjelaskan di sini kata Wicintayang ini adalah seperti kata caran ya, grup caran. Jadi dia dideklinasikan sebagai kasus nominatif. Jadi pilihannya antara Wicintayang atau Wicintayanto. Tapi di sini yang digunakan adalah Wicintayang. Jadi dia adalah grup caran ya, seperti kata arahan. So this Vichitayan is a nominative case, so the subject here. This Vichitayan is a bodhisattva. Because previous sentence are bodhisattva is a thinking, right? So Vichitayan is a bodhisattva. So this is a subject, no? So no bodhisattva thinker, no having the remember true dhamma of the virtue person, and he make such a kriya. This meaning. Huh? Yeah, follow me lah. Ikut saya. No, shall not be. Shall not. Later I will explain. Because you are very new students, everyone cannot know. Follow me now. Please patiently follow me. Ya, jadi mungkin pada bingung ya, maksudnya kenapa Wicintayang ini ditulis dalam kasus nominatif gitu. Karena di kamus juga tidak ketemu apa ini dalam kasus apa gitu. Tapi kata Sayadaw bilang karena kita masih baru, untuk sementara ikut Sayadaw dulu karena ini pilihannya sangat banyak sekali dan kita masih baru, kita masih bocah belum tahu apa-apa gitu. Jadi untuk sementara ikut Sayadaw dulu dan di sini Wicintayang karena ditulis dalam kasus nominatif berarti adalah si bodhisatta yang berpikir gitu, yang merenungkan. Jadi ini merujuk kepada kata ahang yang di atas tadi. So according to the seeing dictionary is that if you want to see the dictionary at the time, thoroughly not see the Vichitaya only, at the time appear Vichitayanta automatically. No? At the time Vichitayanta is more easy. Like that. At the time Vichitayanta is who used to do the contemplation. Like that. At the time this has become the person like that. Because there is a two options like here. Charanto, right? No, Charanto is a normal spelling like. Charan is a special spelling. And then additionally they show the normal one like that. At the time we click the Vichitayan, at the time cannot find the Vichitayan. At the time we show people the Vichitayan, at the time Vichitayan appear. At the time Vichitayan and Vichitayan the same. At the time you can find like that. No? Who used to do contemplation at the person, right? Like that. He, like that, he. He. Ya, jadi saya sudah menjelaskan kalau kita klik di kamus, kita nggak akan ketemu yang Wicintayang itu, tidak akan mengerti. Jadi karena dia adalah grup caran, jadi kalau misalkan mau mencari di kamus, ini kita harus hapus dulu kata eng. Yang terakhirnya itu dihapus jadi Wicintaya. Lalu nanti akan muncul saran kata yaitu Wicintayanta. Itu baru kita klik gitu. Nah, di situ baru jelas bahwa Wicintayanta ini adalah orang yang melakukan perenungan. Maka di sini dia pasti dalam kasus nominatif. Okay. Later you may be clever. No? So this is a nominative case. No, at that time,
No, having remember the true Dhamma of the wise person, he made Akasi also past tense here. He has a made verse. No, these children are all never made verse. No, Tua should not be made verse. At the time we find there another made verse, Akasi. No, Akasi also real Spanish Akase like that. Pamo just say Akase like that. No, Akase Sechakriya. No. Sechakriya. So this Chakriya also refer to relative pronoun yan loke duwa sasata. So this is modified to Sechakriya. No, loka in the loka this is a very stable one. Sechakriya is. So using the relative pronoun they modify to this Sechakriya like that. No, which one? Which English which Sechakriya which is stable or found in the world like that. So this ya is a relative pronoun ya. No? Right? No need tan. Yeah, you can put the tan. Yeah, we can put tan here. Tan. Yeah. Akasi tan. So yeah, Sechakriya. At the time we put that tan Sechakriya. So yeah, also Sechakriya refer to Sechakriya. At the time we also add the tan like that. No? Yeah, possible. Yeah, this is surely a acoustic. No, no. But we can say like that. No, yan loke duwa sasata sechagya. This is a nominative case also possible because yan loke duwa sasata because one sentence right. We need the nominative case. No, no. Yan loke duwa sasata. This dhamma is stable in the world like that. So after that, ta. At the acoustic, we pour there another acoustic ta. This yang is a nominative case, ta is acoustic, no problem. No problem. Different case, no problem, because yang is a different case also no problem. But Sechakriya in dua sasatang is nominative. Yeah, nominative better. Yeah, both nominative. Yeah. Ya, jadi di sini saya menjelaskan kalimat yang selanjutnya ya, akasi Sechakriya yang loke dua sasatang. Jadi kata akasi di sini adalah artinya membuat ya, membuat. Dan di sini ditulis dalam status kerja, status kegiatan masa lampau. Jadi sebenarnya kata akasi ini kata sebenarnya adalah akasing. Tapi di sini balik lagi karena untuk membuat stanza yang indah, syair yang indah, maka kata eng yang di terakhirnya itu dipotong jadi akasi saja. Lalu Sechakriya adalah pernyataan kebenaran. Nah di sini lalu yang loke dua sasatang. Jadi yang ini adalah kata ganti relatif ya, relatif pronoun. Jadi merujuk kepada Sechakriya gitu, merujuk kepada yang sudah dijelaskan sebelumnya Sechakriya. Jadi sebenarnya loke dua sasatang itu juga merujuk kepada hal yang sama yaitu Sechakriya. Jadi mereka semua merujuk kepada hal yang sudah dijelaskan sebelumnya karena ada kata ganti relatif di situ yaitu yang. Nah, lalu sebenarnya kan kalau ada kata ganti relatif yang maka harus ada kata demonstratifnya juga yang tang misalkan contohnya. Tapi di sini tidak ditulis gitu karena tidak muat di dalam stanzanya. Tapi kita bisa mengerti juga. Tapi kalau misalkan mau ditambah bisa akasi tang Sechakriya itu juga bisa. Tapi di sini disembunyikan ya agar stanzanya indah. Lalu di sini loke artinya adalah di dunia ya. Jadi dalam kasus lokatif dua sasatang itu artinya bertahan lama ya. Jadi pernyataan kebenaran, saya membuat pernyataan kebenaran yang bertahan lama di dunia ini gitu ya. Jadi dua sasatang dan Sechakriya dua-duanya ditulis dalam kasus nominatif karena dalam kalimat ini tidak ada kasus nominatifnya. Jadi lebih cocok dalam kasus nominatif. So sasata is no problem. No, nominative also sasata. No, nominative also singular also has acoustic singular also has sasata. No. So problem is the Sechakriya. Sometimes Sechakriya they say the feminine gender only like that. Sechakriya, no? Sechakriya. At that time this might be surely this acoustic only like that. My meaning this meaning lah.
To solve that grammatically, this dictionary show this feminine gender. At the time, we should not be changed there to nominative case. This is acoustic case. This the object or akasi like that. The object or akasi make the Sajakriya. This meaning. Ya, jadi revisi ya di sini Sajakiriang di sini ternyata lebih tepat adalah sebagai kasus deklinasi akusatif karena dia sebagai objek yang dibuat. Akasi kan membuat objeknya apa, yaitu Sajakiri ya, pernyataan kebenaran. Jadi lebih cocok dia sebagai objek, sebagai kasus deklinasi akusatif. Sementara kata dua sasatang itu bisa nominatif atau akusatif, tidak masalah, bisa dua-duanya. So how to make Sajakriya? Yato salam. Yato is a indeclinable sing meaning. Sing, S-I-N-C is sing. Sings, yeah, S-I-N-C is sing. Kadega. No? Salami, here the one sentence. Salami, this surely suggests I remember myself, Atana myself. No? Atana myself. No? Oh, Atana already we chant, and the Atana will already chant after Raja. After Raja, we already chant this one. After Raja, no. After Raja, we already chant this kosun. Yeah, Atta, no. Atta, no like that. No, Atana achustike. No, one set. No, myself like that. So, saying I remember myself, this meaning. No, they use a watamana present tense. No, saying yato patosmi, pato asmi. No, here pato asmi. No, this also sajamavi aham because asmi like that. No? So when you time is this also you can place at the time acustic singular or when you time. No, so the object. No, when you time. No, when you time. No, pato when you time asmi. No, saying I no reach to the knowledgeable person or knowing person. Too young cannot know everything like that. No. So I remember myself. I also knowledgeable person at the time. No, like that. So this meaning when you time is they translate this question. This adult, yeah. And rich, pato is I rich, no? I rich, no? I reach the age or the adult like that. So since that time, purity start to glow. Poverty, puberty. Okay. I reach. Okay. Okay. So puberty. Okay. Raja is a bodhisattva, right? Special power. Yeah, we also do that. Okay, so since that time, Navijanami, this also another word. No, this is another word. They are Salami also word, this said then. Yato probably this Asami is a word. Navijanami is this word, conjugated word. No? Since intentionally a word, this is indeclinable. No? Ekapana be hesitant. Ekapana hesitant like that. Hesitant. Hesitant is the part participle. Seeing the ekapana, he made the same case like that. No? Ekapana. No? No? This is the object or navijanami. No? Navijanami is what meaning? I does not know. I does not remember. Okay. I never remember meaning. I does not remember. No. No. Additionally, no. Hesita is harm, endure
injure. Even one living being injure, this meaning. No? Intentionally injure. Sentecha intentionally injure. Even one living being I does not know like that. This meaning he never no torture to other being. This meaning. That's a lot. Vegetarian bhikkhu. Yeah, vegetarian fish. That's a lot fish. Vegetarian fish. Okay. Nah, jadi di sini saya sudah menjelaskan stanza yang berikutnya, yato sarami atana yato patosmi winyutang. Jadi kata yato di sini yato Sing in decline. Oke. Ya. Ya, Sing, jadi ya, kata sing. yato ini adalah yang Sing. dia kata yang tidak bisa dideklinasikan. Jadi bentuknya selalu seperti itu. Artinya adalah sejak. Jadi sejak Sing. sarami atanang. Jadi sarami ini melihat kita ujung akhir katanya mi kan, berarti kita tahu bahwa pelakunya itu pasti saya, maksudnya bodhisatta, orang pertama gitu ya. Jadi sejak saya mengingat sarati ya, sarami atanang itu adalah diri saya sendiri. Jadi setelah saya mengingat diri saya sendiri, dan juga yato patosmi winyutang, sejak patosmi itu artinya mencapai ya. Di sini karena belakangnya juga mi atau asmi, maka di sini juga pasti pelakunya adalah saya atau si bodhisatta itu ya. Sejak saya mencapai winyutang itu seperti kedewasaan ya, seperti masa remaja atau kedewasaan. Sejak saya mengenal atau mengingat diri saya sendiri, sejak saya mencapai kedewasaan, Nabi Janami Sancica. Ini Nabi Janami juga kan mi ya, berarti dia pelakunya saya juga, bodhisatta juga. Nah ini Nabi Janami artinya saya tidak melihat, saya tidak mengetahui, saya tidak ingat ya. Sancica ini kata yang tidak bisa dideklinasikan, artinya dengan sengaja. Jadi saya tidak ingat pernah dengan sengaja eka panampi hingsitang. Jadi ini eka panampi itu dari kata dua, eka panang dan api, lalu hingsitang ya. Lalu di sini sebenarnya kata eka panang dan hingsitang itu mereka merujuk pada hal yang sama, yaitu eka panang ya. Jadi eka panang artinya satu makhluk pun, eka pana, satu makhluk pun. Api itu bahkan atau cuma. Jadi saya tidak melihat atau tidak ingat pernah dengan sengaja melukai. Hingsitang itu melukai satu makhluk pun gitu. Jadi di sini kata hingsitang tadi saya sudah bilang adalah kata past participle ya. Jadi dia kata kerja partisip masa lampau yang berfungsi sebagai kata sifat. Yeah, already. Bodhisatta up to be. They already. Yes. Yeah. ဒီတော့သူသစ္စာပြုတာကငါသည်သူတော်ကောင်းတို့၏မှန်ကန်သောသဘောတရားကိုအောက်မေ့ကြံစည်ပြီးတော့လောက၌အကျင့်သစ္စာစကားသည်မချွတ်မြဲ၏ထိုသစ္စာပြုမှုခြင်းကိုပြုခဲ့၏ငါသည်အကျင့်ခါမစ၍ရတောဆိုတာအကျင့်ခါမစ၍နော်မိမိကိုယ်ကိုအောက်မေ့နိုင်၏အကျင့်ခါမစ၍သိကြလေမှသို့၏ဖြစ်သို့ရ၏ထိုခါမစ၍စေတနာရှိလျက်တူသောတတ္တဝါများကိုလည်းနှိစက်ခဲ့ပူသည်ကိုမသိစဘူးပဲတဲ့နော်အဲ့ဒါရတောဆိုတာကအကျင့်ခါမစ၍ဆိုလေးပဲရှိပါနော်ရတတာပဲနော်ဤသစ္စာစကားကြောင့်မိုးသည်ရော်သောပါစေတည်းမိုးနံသာထိချုပ်ရော်သောပါလော့ကြီးပေါင်း၏ဥစ္စာကိုမိုးရခြင်းနှင့်ဖြစ်စည်းပါလော့ကြီးပေါင်းကိုဆုပ်ရခြင်းနှင့်ကိုရင်းတော်ရဲ့ကျဲစေပါလော့ငါတို့ကိုဆုပ်ရခြင်းမှလောစေပါလော့ဆိုပြီးတော့သူကသစ္စာပြုပြီးဆုတောင်းပါ so after doing the Sitya Kriya he made the wish Etena Sitya Vejena Pajuno Abhivasatu by the truth of that Sitya နော် Pajuno Abhivasatu Samoga Pujan Datan like that so this is a Pachami imperative singular because Pajuno is a singular nominative and what very easy here this two only Wajena also instrumental. Instrumental ya. Ya, jadi setelah dia merenungkan yang tadi ya, bahwa dia tidak pernah melukai satu makhluk pun,
dia membuat pernyataan kebenaran, yaitu etena sacawajena pajuno abhiwasatu. Jadi etena ini adalah sebenarnya kan dari kata ganti orang ketiga ya, yaitu eta. Tapi di sini dideklinasikan dalam kasus instrumental. Jadi menggunakan hal tersebut gitu ya, menggunakan hal tersebut sacawajena ini itu juga dalam kasus instrumental. Jadi menggunakan pernyataan kebenaran tersebut gitu ya. Pajuno Abhiwasatu. Pajuno ini artinya dewa Pajuna ya. Tapi di sini dalam kasus nominatif. Jadi Pajuno. Jadi dia kan maskulin jadi Pajuno. Abhiwasatu ditulis dalam kasus pancami atau semoga ya. Dia kata konjugasi ditulis dalam kasus pancami semoga. Jadi semoga dewa hujan, semoga dewa Pajuna menurunkan hujan. Abhiwasatu itu artinya semoga menurunkan hujan. Semoga hujan datang, this meaning. So this we was said to this Pajami. This also Pajami. Abhitanaya also Pajami. No? Pajuna is a Vakutic case. Oh, Ruideva, Abhitanaya. Abhitanaya is a, what meaning? Loudly, noisily made the thunderstorm also. Wow, very heavy rain. Abhitanaya meaning is a very loud, very noisy, resoundingly loud thunderstorm. Right? So Pajuna, this is a Vakutic case. Pajuna, here is a Pajuna nominated, right? Here is a Vakutic case. Pajuna, like Purisa, like that. Purisa lah, here. Yeah, like Raja, like that. Purisa, and the Purisa, yeah, Purisa, Bhukateke singular, right? Purisa, Pajuna. Pajuna is a nominative like that. Bhukate is a Pajuna only. He has a Pajuna. He call, oh, read the wa. No, no, make the thunderstorm also. No, not try to the our Jitiya, no. Not try our goodie also. Please read only. He has a Abhitanaya Pajuna. He was another question. No. This is like Pachamila, two like that. So, yeah, ton. Pajuna ton Abhitanaya. You. So I will say, I will show this conjugation here. Abhitanaya, Pachami. Yeah, Pachami. Second person, Bhava like that. Bhava, right? Bhava, Abhitanaya, ya, here start, Bhava like that. Second person, singular. Abhitanaya, you, Abhitanaya like that. Oh, really, you heavily rain, soundly rain, noisily rain. That's meaning. Yeah, Bhava, right? Two what? Bhava, he also can, Bhava also can. No, like that. No. Abhitanaya. Yeah. Oh, no. Not complete. Only Abhitanaya only have complete. Abhitanaya. No. Abhitane also can, Naya also can. Abhitaneti. At the time, you don't want to need Abhitanayati, you can find like that. Abhitanayati, thunder and rain down. At that time, we delete the at the time Abhitanaya. Like Boa, like that. No. Jadi kata selanjutnya adalah Abhitanaya Pajuna ya. Di sini kata Abhitanaya adalah kata konjugasi ya, kata konjugasi orang kedua tunggal, tapi ditulis dalam kasus pancami atau suruhan gitu, menyuruh gitu. Atau semoga, kata semoga juga bisa seperti kata bawatu gitu ya, kalau pancami. Tapi di sini dia orang kedua. Jadi makanya Abhitanaya. Jadi Abhitanaya Pajuna. Pajuna di sini adalah kata dalam kasus vokatif, jadi panggilan. Kita memanggil, oh Dewa Pajuna, semoga Anda menurunkan hujan. Jadi maksudnya kurang lebih seperti itu. Yeah.
Silakan. Please read down. Pejuna, please you read down this meaning. Semoga kamu Menurunkan datang, hujan datang. Oh, mendatangkan hujan. Oke. Semoga kamu mendatangkan hujan. Sadu. Idame punya asawakaya wa hotu. Idame punya nibbana sapacayo hotu. Mama punya bagan sabasatana bajimi. Te sambe me sama punya bagan lebandu. Sadu.